Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE dapat kiriman paket ya. Ini videonya nggak full nggak apa-apa ya. Ini kiriman dari Jambi ya. Dengan nomor ini via Lion Parcel ya. Terus diteruskan ke JNT Express dari Semarang ya. Ini dari Rama ya, Jambi gitu aja ya. Tentunya ini nggak tahu apa aja isinya, tapi yang jelas ya controller pompa BBM ya, atau CPU pom ini. Untuk diservis ya, jadi untuk diservis. Ini packingannya tergolong sangat bagus ya, karena dari Jambi. Ini kalau nggak punya pengalaman packing udah penyok sampai sini. Jadi produk elektronik lunak atau part ya, itu idealnya packingnya yang kokoh kencang gitu ya. Misalkan isinya nggak kencang, nggak banyak pun, kalau dikasih sampah-sampah apa gitu ya, jadi dikasih sampah-sampah apa, kertas, plastik, boleh dijejalin gitu ya, supaya kencang. Kenapa? Karena dalam ekspedisi itu terjadi tumpuk menumpuk ya. Dan ini pun kayaknya kardus dari sini ya. Kayaknya. Oke, ini setelah kita buka isinya apa. Nah, ini bagus, barangnya nggak seberapa, tapi sampahnya ini banyak gitu ya. Jadi ini produk kami juga ya, nggak tahu apa. Ini satu ya, CPU. Terus ini apa? Ini display. Display juga nggak ada keterangannya ya. Display juga, displaynya 3, 4 ya. Oke, kita singkirkan dulu, kardusnya udah kosong ya. Jadi displaynya ada 4 ini ya. Displaynya ada 4. Kita singkir ini dulu ya. Ini kedua. Ini ketiga ya. Ini pemakingannya tergolong baik ya, banyak pengamannya.
ini ketiga. Oke, ketiga ya. Ini keempat. Oke, keempat deh. Jadi untuk pertama kita, karena ini displaynya lumayan banyak, kita cek displaynya dulu ya, menggunakan controller dari sini ya. Jadi oke, gini aja. Jadi kita cek untuk displaynya dulu, masalahnya apa gitu ya. Ini kontrolernya nyala, kita nyalakan ini. Dan sepertinya nyala ya, nyala normal. Ini memang kita setting harga di 88.888 ya. Kita coba cek display ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 dot. Jadi sepertinya ini normal ya. Nggak tahu, tapi memang untuk biru ini membutuhkan voltase yang lebih besar ya. Kita contoh, kita lihat ini voltase pengecekan display kita berapa gitu ya. Jadi untuk display biru ini memang dia perlu voltase lebih, sekitar 7, ya atau 7 lah. Nah, ini kan 65 ya. Itu kita cek di sana 65. Ini 65 udah nerang, tapi kalau misalkan ya, ini pemahaman aja, misalkan CPU POM ini tuh kadang ada yang menggunakan voltase sekitar segini nih, 6 kurang ya, ada yang sekitar 5. Misalkan begini nih ya, itu kan redup dia. Dan kita coba lagi ke sini ya, tuh hampir ini ada seperti nggak nyala gitu ya. Tapi ini karena kekurangan voltase ya, ini seperti tidak nyala ya, yang 2 baris ini. Memang LED ini itu dia akan paling redup sendiri biarpun normal gitu ya. Itu tadi karena voltasenya sekitar berapa, sekitar 5,7 ya. 5,7 ini kalau merah masih nyala, tapi karena dia biru dia nggak nyala ya, nggak sempurna gitu ya. Jadi pemahamannya gini aja ya, ini saya naikin voltasenya sampai dia, jadi kalau pakai CPU yang model produk STE itu ada penganjut atau penaik tegangan voltase ya untuk display. Ini di berapa voltasenya, kita cek. 6,5 ya sana ya, itu udah terang 6,5.
Jadi kalau misalkan 6,7an 6,8 ya, itu sangat terang. Oke, ini apa ada hal lain? Oh iya, ini ada yang patah ternyata ya. Ini oh kedip-kedip ya, nggak tahu, ini harusnya kan 2. Kita coba ketik 88 ya, tapi mau juga. Oh iya, ini kadang hilang ya. Coba kita telisik yang ini, ada masalah apa dia. Coba kita panasin dikit ya. Saya panasin solder maksudnya. Barangkali ada retak jalur ya. Oke, dan ternyata putus juga ya. Harusnya angka 8 ini. Kalau biru tuh kalau di kamera dia seperti putih. Ini kalau memang ini berarti segmennya ya. Dan tetap bertahan ya. Barangkali kemungkinan ini yang dikeluhkan ya. Iya bener. Kita coba ganti ya. Kita carikan ganti. Atau coba kita solder. Ini kan tadi ya. Mana? Oh, ini salah saya. Salah eksekusi. Ternyata pinggir sini sendiri. Kita coba panasin ulang. Ada ngaruh nggak? Oke, kita coba. Nah, ini udah ya 8 jadi ya. Jadi pengertiannya untuk kakaknya ini nanti ya, ini sepertinya normal ya, hanya memang dia misalkan diterapkan yang biasa CPU untuk 76 6 kurang, voltnya untuk display itu 6 kurang, dia emang enggak kurang tampak gitu ya. Ini sekitar voltasenya tadi sekitar 6,7 volt ya. Jadi ini harga memang saya setting 88 ya. Oke, kita singkirkan. Intinya ada pengertian di video ini nanti ya. Jadi memang ada CPU warna biru itu kalau di apa namanya, di kasih voltase kurang dari 6 volt gitu ya, itu dia akan tidak normal gitu ya, tidak nyala bahkan ya. Jadi minimal voltasenya itu 6,57 volt ya untuk biru ya. Kita singkirkan karena kita udah lakukan pengecekan, jadi tidak apa-apa gitu ya. Hanya tadi saya nyolder orang di sini karena ada segmen satu ini yang padam ya, ternyata paling karena solderannya gitu ya. Kok kita ke ini dulu yang produk kita ya. Ini biru juga sama.
Oke, ini benar nggak nyala, satu dikit ya, satu baris bener nggak nyala ini ya. Jadi di dikit ini, deret ini nggak nyala ya. Oke, kita selidiki ada apakah kira-kiranya. Ini dari bulan 4 ya. Nggak nyala tadi ini ya. Kita akan solder ulang ya. Untuk yang jalur ini ya, kan jalur datanya ya. Dan sepertinya nyala ya, udah ya. Setelah kita melakukan penyolderan ulang, padam lagi ya, kadang padam ya, berarti belum ketemu. Tapi tadi udah nyala. Dari apanya ini? Apakah mungkin dari IC-nya? Kita coba tuker IC-nya ya. Ini kebetulan IC bagus ya, IC original ya. Kita tuker karena yang bertanggung jawab vertikal itu bawah ini. Kita tuker ke sini, apa nanti yang terjadi di sini ya. Kalau memang dari IC-nya. Oke, tidak nyala malah ya. Jadi kemungkinan bener IC-nya ya. Kita coba pinjemin IC baru dulu. Tidak nyala ya, ada yang salah. Wah, saya kebalik, maaf, saya kebalik masangnya. Mudah-mudahan masih tidak apa-apa ya. Ini tadi IC baru ya, kita copot dulu yang ini ya, karena tadi kita nukernya niat ini di sini. Ini kan dari sini tadi, niatnya mau ditukar ke situ. Kita apa namanya, cabut dulu yang ini, kita pasang yang ini. Apa yang terjadi nanti?
Kita cek display lagi. Kayaknya ada yang cacat juga ya. Nih. Jadi kayaknya IC-nya ini. Ya. IC ini. Ini kan sekarang dia tugasnya kan nyalakan ke sini. Ya, ini kan begini. Nah, berarti tadi ini kan IC sana ya. Kita ganti IC ini. Dengan yang ini. Kalau dia normal berarti diyakinin IC-nya ya, IC yang dari sini ya. Karena memang yang paling tugas berat itu yang bawah. Itu jadi 88 ya. Oke, jadi tadi masalahnya itu IC ini kita tekuk ya, karena supaya tidak terpakai lagi ya. Apa namanya tadi kan IC ini di sini, ini di sana, ini kayak yang baru ya. Tadi dia tidak pengaruh saya solder ulang ya, ternyata masih kadang padam kadang hidup. Ya saya pastikan karena yang bertugas menyalakan vertikal itu dia gitu, makanya saya ganti. Ternyata setelah saya tukar ke sini dia benar tidak sempurna menyalakan ini gitu ya, berarti ya memang IC ini bermasalah gitu ya, yang tadinya yang ini ya. Jadi ini kedua sudah ya, saya sisihkan. Kita langsung ke berapa nih, ke ini dulu yang standar. Oke, ini BPG itu hijau kalau nggak salah nih, hijau bener, hijau BPG. Ini apa masalahnya? (99) dia lebih peka ya hijau, karena butuh voltasenya nggak gede dia. Jadi ini sepertinya ya normal. Apanya yang salah? Oh iya, ini ada yang putus. Oke, kita cek 88. Ini aja kayaknya ya. Ini nggak tahu segmennya yang mati atau ini harusnya 8 ya. Kita cek supaya 66 ya. Nggak mau juga 66. Terus kita cek 22 nggak mau juga ya. Jadi ini harusnya yang segmen sini ya. Kita coba tengok jalurnya, kayaknya sudah berusaha disolder ya. Kita tetap akan solder ulang kalau syukur berhasil ya, tapi ini kayaknya sudah pernah disolder gitu ya. Oke, coba kita nyalakan lagi. Tetap nggak mau ya. Ma. Segmen hijau, Mak. Segmen hijau. Tuh. Jadi seperti ini contoh ya, 8888.
Jadi dia kawannya bisa 88, tapi dia kurang satu segmen sini nggak nyala ya. Misalkan dari sini itu nyala normal gitu toh. Dari sini juga nyala teman-temannya, dari sini teman-temannya juga nyala. Ya berarti yang ditersangkakan harusnya dia. Kalau kita sudah berusaha solder ulang, jalurnya udah, jadi jalurnya kan tetap terhubung ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Tapi ke sini nyala, kok dia enggak. Ya berarti yang harus kita tersangkakan si dia gitu ya. Coba kita siapkan gantinya ini. Ini ya. Kita copot. Nah ini coba kita ganti ya. Dan ini perbedaannya jauh ya, jadi kita main ganjal nanti. BPG kan duwe, Mas. Tidure gak podo. Hah? Nyopot. Aduh. Oke, ini produk lama ya, lebih tebal dia. Kita akalin aja. Jadi ini udah ya. Ini produk lama ini. Sah. Kita coba nyalakan dulu ya. Kan normal kan. Jadi angka 8. Ya dia lebih terang karena baru gitu aja, yang lain kan lama gitu ya. Jadi kita cek display, lebih terang dia. Jadi dia nggak bisa angka 2, nggak bisa ya, 8 nggak bisa, 6 nggak normal, terus berapa, 5 nggak pakai dia, 4 nggak pakai dia. Misalkan satu tuh yang pakai yang belakang, 2 dia pakai, 3 dia nggak pakai, 4 dia nggak pakai, 5 dia nggak pakai, 6 pakai, 6, 7 nggak pakai,
terus 9 pakai nggak? 9 nggak pakai, 0 pakai. Jadi ini yang di untuk 0, 2, 6, 8 itu aja, nggak bisa ya. Oke, udah ketemu ya. Saya rasa cukup, terima kasih. Oh, belum ya, masih ada ini. Yang ini yang ketiga udah gitu ya. Kita keempat. Keempat ini soketnya juga dia nggak standar, kita standarin dulu ya. Soketnya dia nggak standar. Kita standarin dulu. Dia soketnya nggak standar, kita standarin dulu, terus kita coba nanti ya. Ini juga produk lama ya, kayaknya bisa di standarin. Ini kita standarin dulu, karena kalau nggak standarin sayanya ya nggak bisa nyoba ya, biar nanti tapi nggak tahu ya, dia nanti temennya begini nggak. Bisa nggak ini? Bisa kali. Oh bisa. Bisa nggak? Oh bisa guys. Nah ini kali mati ya. Oh banyak juga ya. Di sini mati. Ini pun nggak bisa normal ya angkanya. Ini agak lama nih kalau nggak salah ya. Oh ternyata hanya dia enggak, tapi tadi angka berapa aja yang nggak bisa diwakilin. Oh bener, dia 1 nggak bisa. 3. Oh dia ini kayaknya mati juga ini ya, ini yang rusak. 4. Oh hanya dia juga. 5. Oh tekan 5 nggak bisa nih. 6 nggak bisa juga. 9 bisa. Pencet 5 6. 9. Ini kita fokusnya di apa dulu ya? Ini jelas segmennya ya. Ini nggak baca, ini jelas segmennya karena apa, di sini temennya mau, di sini mau. Berarti nggak ada jalur yang ke sini yang putus gitu ya. Kita coba ganti ini dulu. Kalau ini nggak tahu apanya ini nanti. Ini kadang-kadang juga nggak pakai standar deh. Tapi ini masih bagus juga. Kita coba lepas ini dulu ya. Oh, apa ini short? Oh iya, karena short guys. Karena ini short nih. Saya karena nggak dipotong ya. Kakinya begitu. Ini kita potongin aja ya. STE itu nggak bisa kalau produksi model begini ya. Biarpun nggak apa-apa gitu ya. Ya ternyata apa-apa juga, karena memang kakinya ini dalam ekspedisi ya bisa shot kanan kiri gitu ya. Kita potongin aja lah dulu ya.
Jadi ini mungkin masalahnya cuma satu baris depan tadi ya. Ini nanti kalau jadi saya cuci aja ya, karena debunya tebal banget ini. Nggak tahu kalau di kamera kelihatan nggak. Ini juga begini buluk kalau jadi, tapi ya. Jadi kita fokus di, kita coba lagi. Jeret ini ya nggak nyala ya, kita coba cek jalur ya. Jadi kemana? Oh ini menceng di sini ya. Ini dapat sininya, ini nyambung ya, 10 ohm. Sini juga nyambung. Ini masa nggak nyambung? Ya sepertinya ini nggak nyambung ya. Nggak nyambung lagi ya. Mungkin ini karatan ya. Ini kadang-kadang resistornya nggak standar lah. Ini kalau kita baca resistornya berapa nih? Nggak standar ya ininya ya. Kita coba bersihin aja dulu. Kenapa dia nggak connect? Pinset saya mana tadi? Apa namanya? Pisau. Jadi nggak tahu. Mudah-mudahan karena dia nggak connect ya. Kita perlebar dulu. Udah nyambung ya.
Lala, Bella. Oke, udah nyala ya. Oke, ini udah selesai ya. Jadi ini nanti kita cuci, kita bantu cuci apa namanya, supaya ya tidak separah ini kotornya ya. Tapi ini sudah berfungsi ya. Kita singkirkan, terus kita ke CPU ya. Ini juga nggak tahu apa penyebabnya. Bella, Mak. Kita coba cek nyalakan ya. Kita singkirkan dulu yang CPU ini. Kita nyalakan yang ini ya. Ini masalahnya apa kita juga nggak paham. Kita cek aja secara fungsi ya. Nggak bunyi, nggak nyala. Nggak bunyi, nggak nyala. Nggak bunyi, nggak nyala. Tapi ada voltase ke display kah? Ada. Apa mungkin kena tegangan tinggi? Oh, ini karatan ya, patah sampai ya. Kita ganti dulu kalau memang dipakai nih pompa AC ya. Jadi ini nggak nyala sama sekali. Seperti oh, ini korosi semua ya. Oh iya, korosi semua. Ini tahun berapa ya? Ini tahun 25 juga, bulan 1 ya. Korosi semua. Apa di daerah lembab dia tinggal produk ini. Bella, Mak. Jadi ini nggak nyala intinya ya. Ini ada komponen yang korosi, sekalian saya ganti ya. Barangkali difungsikan apa namanya, pompa AC nya ini difungsikan enggak sih? Enggak kayaknya. Kalau dipakai difungsikan jelas. Ini kan juga bisa pompa AC DC. Ini DC kayaknya bekasnya. Susah nih, karatan tadinya.
cari ya nih. Kalau karatan dia nyumpel di jalur. Oke, udah kena kayaknya. Oke, kita coba lepas ya, karena tadi indikatornya itu yang kita lepas IC-nya, karena indikatornya dia terjadi blank hitam ya. Jadi itu seperti indikator IC-nya nggak ada program. Terus kita coba akan flash ulang nanti. Kita pinjemin yang normal dulu ya, IC-nya. Ada reaksi enggak gitu ya. Oke. Oh, enggak ada reaksi juga. Oke, berarti kita belum boleh mentersangkakan ini ya. Tapi biarlah IC ini di sini ya, kita cek lebih lanjut apa masalahnya, karena display ada voltase ya. Jadi ini sepertinya ke CPU tidak ada arus atau aliran voltase ya. Ada juga ya.
Ada juga apakah putus. Kita harus buka LCD ya, karena jalurnya ketutup ini. Jadi sepertinya karena kita deteksi diganti IC baru juga nggak mau, saya berinisiatif untuk menengok voltasenya tidak sampai atas. Tapi ini sepertinya korosinya parah ya, di daerah lembab ini kayaknya. Kita cek voltasenya dulu. Jadi cek voltasenya menggunakan multitester ini. Di sini ini 7805-nya ada 5 volt kan. Di sini, nah di sini ada ya. Di sini, oke, di sini 1. Kemungkinan dia short atau oh ternyata korosi juga guys, korosi juga. Jadi ini korosi nih, karatan, nggak tahu patah apa enggak. Karatan, tapi belum patah. Terjadi short atau memang voltasenya tidak sampai. Jadi ini yang jelas sudah berfungsi ya sebelumnya. Tapi kalau saya lihat tadi ada komponen bisa karatan seperti itu ya. Kalau cuma ya nggak tahu juga sih ya. Kalau cuma misalkan lembab musim hujan nggak mungkin. Ada faktor lain sampai jebol dia. Tapi kalau lihat sini bersih ya, nggak ada kencing-kencing apa, misalkan kencing kecoa atau apa gitu nggak ada. Kita coba kasih voltase lagi, tetap nggak ada ya, tetap nggak sampai. Kita cek dulu, ini harusnya sekitar 1 ya, nyambung juga. Ini kayaknya berarti ada yang short ini, ada yang short. Oh benar, short dia. Short apa enggak? Enggak juga. Mungkinkah ada yang short? Atau kita gimana? Dari sini enggak, oh udah terdetek ya, udah terdetek 5.
5 juga, tapi nggak ada respon nih kayaknya. Ada juga 5 volt ya. Oh bukan 5 volt ini mah. 5 volt apa 5 mega? DC bener, DC volt. Kita sikat si kapasitor dulu. Jadi memang komponennya rata-rata karatan ini kakinya. Ini aja patah juga ya. Jadi karena korosi. Oke, ini enggak ada hubungannya, ini LCD belum nyala aja dia ya. Kita ini pun karatan ya. Kita kalau curiga ini karatan kakinya nih. Udah patah juga, mau patah ya. Karat ini. Kita nyalakan dulu lah. Ada perbedaan nggak? Nggak ada. Belum nyala juga. Belum nyala juga. Ternyata ini pada karatan guys. Oke, kita ini sudah saya lepas, tetap dia enggak mau.
Dan tidak nyala juga ya. Tapi ini voltase displaynya ada. Jadi memang ini kebanyakan resistornya pada korosi, karatan patah ya. Ini ada 5 volt. Tapi si IC nggak perintah ya, nggak nyala. Lima padahal. Nyampe sini 5. Ini padahal IC baru ya. Apa masalah dia? Ini 10 kilo. Kilo jadi 1 kilo ya. Ini jangan-jangan kaki IC-nya patah ini. Jangan-jangan kaki IC-nya patah. Untuk mengamati kaki IC ya susah. Tertutup. Apa mungkin? Kita cek, susah juga ngecek begini. Kita yang voltase aja ya. Kita cek voltase sama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 ya. 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nyambung ya. Ini nyambung, ini nyambung, ini nyambung, ini nyambung juga. Mana ini nyambung, ini nyambung, ini ground. Jadi groundnya pun masa nggak nyambung ground bawah sama atas, ground nyambung juga.
Jadi intinya IC itu naik voltase masuk ke IC ya, IC, tapi kok enggak ini ya, enggak respon enggak respon. Jadi enggak tahu, tapi ada komponennya yang banyak sekali yang benar nggak ada respon ya, nggak ada respon. Kita gini aja dulu ya, kita IC nya kita cobain ke CPU yang baru yang di sini ya, dia nyala nggak. Kalau nyala berarti memang kadang-kadang begitu, itu ya sepele, cuma ya karena tadi kalau kita cermati kan banyak kaki IC nya kan yang nyala ya, fungsi berarti memang CPU nya ya fungsi. Oke, berarti gini aja lah, ini videonya saya sampai sini aja ya. Ini pengertiannya, kira-kira intinya ini bukan IC nya ya, bukan IC nya tapi boardnya ya. Jadi banyak sekali komponennya pada korosi semua, karatan ya. Nah, patah kan, patah. Jadi kita akan, intinya ini kita perbarui resistornya aja ya, semua ya. Tadi satu ini udah saya, jadi hampir semua ya kita paksa. Patah kan, jadi harusnya nggak boleh dia seperti ini. Oke, kita STA akan istirahat ya. Ini juga karatan kan, nggak dipakai, nggak tahu ini konsepnya gimana gitu ya. Kalau air hujan bisa, tampiasnya bisa masuk ya bisa dia, tapi kalau misalnya pom ininya tertutup kok bisa begini ya. Oke, kita ini aja, kita ganti aja ya intinya. Untuk partnya besok ya, karena emang korosi semua dan susah begini nih kalau model patah begini. Maksudnya dia tuh udah ngunci si ini, udah ngunci si jalur gitu ya. Tapi kita akan berusaha nyalakan ya besok ya. Kita istirahat dulu karena apa namanya, lumayan repot ini untuk mengganti resistor ini. Tapi kita supaya enggak ini, kita ganti aja semua resistornya gitu ya. Ini tadi dua juga udah keganti, ini satu keganti, ini juga patah. Ini juga ternyata dia merah-merah juga kan, korosi ada dua gitu ya. Tapi kalau misalkan dia dikencingin hewan apa-apa itu ada bekasnya, ini nggak ada bekasnya. Masa air hujan masuk gitu ya. Oke, kita tinggal dulu ya yang ini ya. Kita teruskan besok tanpa video, tapi ya intinya kita akan ganti resistor semua karena si IC nya ini masih berfungsi ya. Ini masih berfungsi, jadi yang fatal masih berfungsi ya. Oke gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.